Hai Smart Thinker, welcome back to my channel and welcome back to Economic Journey. Hari ini gue masih melanjutkan yang berhubungan dengan gue punya profesi sendiri sebagai accounting, dimana gue selalu menggunakan Office yang paling sering gue pakai. Microsoft Office yang paling sering gue pakai adalah Microsoft Excel. Dari semenjak gue bikin vlog, gue udah bikin mungkin kalau gue nggak salah inget itu ada 2 tutorial Excel, dan ini gue mau masuk lagi ke yang biasa gue gunakan yang lebih dalam lagi untuk presentasi, yaitu gue harap dari 2 tutorial gue sebelumnya itu membantu kalian untuk bisa lebih memahami Excel dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Oke, dan hari ini yang akan gue bahas adalah mengenai AR aging. Apa itu AR aging? Yaitu account receivable aging, yaitu umur piutang dagang. Kalau kalian yang bergerak di bidang ekonomi pasti kalian akan ngerti. Dan ini di hadapan kalian, ini adalah salah satu format simple AR aging yang biasa gue gunakan. Salah satunya adalah hal yang harus ada pada saat kita membuat AR aging tentunya adalah umur piutangnya. Ini ya, apakah dia sudah jatuh tempo atau baru umur 1-30 hari dan lain-lain. Nah, sebenarnya gue tidak terlalu mau membahas mengenai AR aging-nya. Yang gue mau bahas adalah mengenai rumus Excel-nya. Di dalam format AR aging gue ini, nggak mungkin dong kalau kalian setiap invoice atau setiap tagihan kalian lihat satu-satu, oh udah berapa hari nih, and then kalian masukinlah ke dalam kategori ini. Lu hitung satu-satu, oh udah 30 hari berarti masuk ke yang kolom O. Oh udah 50 hari berarti masuk ke kolom P. Nggak mungkin dong. Di zaman yang udah canggih sekarang ini, hanya dengan pakai Excel kalian bisa hitung. Nah, ini salah satunya. Gua akan tunjukin ya. Jadi di dalam format ini, di dalam Excel kalian hanya perlu menunjukkan atau menuliskan tanggal invoice-nya itu tanggal berapa sih? Tentunya kalian harus memakai format tanggal. Jatuh temponya itu tanggal berapa? Oke. Apakah tanggal invoice-nya itu sama dengan tanggal jatuh tempo, atau mungkin tanggal invoice and then ditambah mungkin 30 hari atau 40 hari baru jatuh tempo, atau whatever, itu tergantung dari kalian sendiri atau perusahaan itu sendiri. And then gue menerapkan rumus di sini ya. Ada invoice, ada nomor invoice, di kolom B ada nomor invoice, lalu ada tanggal invoice. Ini di sini gue pakai bahasa Inggris ya. Ada tanggal jatuh tempo, lalu ada nominal invoice-nya, lalu ada yang masih outstanding-nya berapa, sehingga di situ kita bisa tahu yang udah terbayar itu berapa. Nah, di sini rumus yang gue pakai, kita lihat sama-sama ya. Nih, kita pakai if yang artinya jika. Nah, jadi cara bekerja rumus di Excel itu adalah sesuai dengan logika kita, guys, gampangnya. Kita lihat ya. Sama dengan, selalu harus pakai sama dengan ketika di awal rumus Excel. Jika ya, dan M17. Oke, lihat nih M17 ya, yaitu nomor dari harinya itu sendiri. Lebih besar dari 1 ya, tapi lebih kecil daripada 30, karena kan ini 0 sampai 30 hari ya. Jadi kita bilangnya sama mereka adalah gini. Kalau yang angka yang ada di kolom M ini itu lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 30, maka masukin ya angkanya ke sini ya, which is ini yang ada di kursor gua di kolom O. J17 ini apa? Itu adalah angkanya yang tadi gua bilang, amount outstanding. Nah, lanjut ke yang 31 atau 60. Hai, jika kalau ya M17 ini atau jumlah harinya ini lebih dari 31 tapi lebih kecil daripada 60, taruh angkanya di sini ya. Ya, jadi taruh angka yang ada di J ini di kolom P.
Gampang ya, dan itu begitu selanjutnya. Dan kalau kalian lihat sekilas, ini nggak ada yang ada umurnya 1 sampai 30, 31 sampai 60 dan lain-lain, semuanya adalah di atas 120. Kenapa? Karena umur di kolom M ini, angka di kolom M ini semuanya lebih dari 130. Ada yang 900 hari, ada yang 1000 hari. Why? Lalu bagaimana kita cara menentukan umur hari di kolom M? Ya, kita lihat. Sama dengan lagi, jika ya, T15, kita lihat. Nah, kita lihat nih dari due date-nya. Ya. Jika T15 itu sama dengan 0, maksudnya apa? Nih kalian lihat nih, yang biru-biru di kolom T. Ada payment date. Jadi saya linkkan ke payment date. Jadi maksudnya jika belum ada payment date di sini, maka koma itu maka ya, C10, kita lihat C10. 31 Juli 2020, ya kan? Dikurangi dengan H15. H15 itu apa? 28 September 2016. Berarti angka 1402 hari ini didapat dari 31 Juli 2020 dikurangi dengan 26 September 2016. Perhatikan baik-baik yang saya highlight kuning. Oke. Perhatikan mata kalian ke yang saya highlight kuning. Jika saya ganti di kolom C10 ini ya dengan tanggal yang mendekati dari tanggal jatuh tempo, maka otomatis yang di kuning ini akan berubah. Contoh, saya akan ganti ini menjadi 31 Oktober 2016. Oke, enter. Perhatikan yang kuning ya, sekali lagi perhatikan yang kuning. Lihat, otomatis itu akan berubah menjadi 33 hari. Dan yang tadinya ada di kolom 120, dia pindah langsung ke kolom 31 sampai 60. Kenapa? Karena sekarang jumlah harinya itu adalah 33 hari melewati jatuh tempo. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, ini adalah salah satu keunggulan atau keuntungan kita memakai Excel yang rumusnya itu saling ngelink. Why? Karena dengan kalian merubah satu, otomatis ke belakangnya itu akan otomatis berubah. Lalu kalau tiba-tiba kalian, oh hari ini adalah tanggal 5 Oktober dan saya sudah mendapatkan pembayaran dari invoice yang terkait. Kalian cuma perlu menuliskan ini di payment date-nya. Contoh, 5 Oktober 2016. Enter. Oke. Maka secara otomatis number past due-nya atau hari jatuh temponya itu otomatis akan berubah. Dan dia dianggap lunas. Lalu pertanyaannya, kok amount outstanding-nya nggak berubah? Karena belum tentu pada saat dia bayar itu, dia bayarnya itu langsung semuanya. Bisa aja dia bayar sebagian dan lain-lain. Jadi intinya dari rumus ini yang tadi saya bilang mengenai perhitungan hari, kalian bisa ngelingin semua piutang yang masih menggantung, mana yang masih lama, mana yang baru, dan mana yang sudah sangat lama, hanya dengan rumus saja. Nah, itu merupakan salah satu cara gua untuk bisa menyelesaikan atau menghitung AR aging gua, umur piutang gua atau masa piutang gua dengan cara yang cepat menggunakan rumus Excel. Sekarang gua akan melanjutkan. Kalau kalian melihat rekap ini, waduh banyak banget invoice-nya, ada berapa row nih? Kita short. Wah, ada 100 lebih. Dan kita nggak tahu nih. Ya, ada ini ceritanya, ini adalah salah satu perusahaan mainan gua yang mungkin
gue berimajinasi gue punya ruangan exhibition, convention gitu-gitu ya. Kayak misalkan buat wisuda, JCC kayak gitu-gitu ya kan. Hall-hall yang besar gitu ya. Jadi ada exhibition, ada convention, lalu ada gue bisa lihat di sini ada past event, ada future event segala macem. Tapi kan pusing ya ngelihatnya. And then how come gue bisa melihat gue punya total exhibition gimana sih? Berapa duit sih? Gue punya total convention berapa duit sih? Gue punya total operasional berapa duit sih? Ya, apakah kita harus short satu-satu dengan hal simple atau bagaimana caranya? Nah, karena ini pembahasan yang cukup panjang, maka gue akan melanjutkan di next vlog gue. So, jangan lupa untuk dukung gue terus. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya, update-update dari gue selanjutnya. Jadi begitu gue upload video baru, kalian bisa langsung tahu ada ilmu baru yang ada di situ yang mudah-mudahan bisa berguna buat kalian. Dan always support gue, komen kalau ada yang mau ditanyain ataupun DM, share, like, and don't forget always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.